Cita-cita punya pasangan kaya sudah terwujud, tapi ternyata pelit. Jadi gimana? Masa cerai? Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa hari ini banyak teman-temanku yang lagi ngobrolin nih cerai gara-gara suami pelit. Ya, bisa jadi itu karena di tahun ini ada beberapa public figure yang diberitakan cerai karena katanya gara-gara pasangannya pelit. Benar atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Nah, sebagai perencana keuangan, aku tuh tertarik untuk membahas hal ini. Faktanya, menurut sumber PPS, faktor ekonomi itu menjadi salah satu penyebab perceraian terbesar di Indonesia tahun 2024. Seperti yang aku sampaikan di webinar perencanaan keuangan untuk pasangan ya, atau financial planning for couples, saya tuh selalu bahas pentingnya ngobrol tentang ekspektasi keuangan, khususnya untuk pasangan-pasangan yang sebelum menikah. Nah, kemudian bikinlah kesepakatan dan pembagian peran antara suami dan istri dalam hal keuangan, serta kenali nih financial abuse dalam keuangan rumah tangga. Yuk kita ngobrol. Pernikahan itu bukan cuma nyatuin dua hati, tapi juga dua orang dengan pandangan soal uang. Dan percaya deh, kalau kamu nggak tahu ekspektasi pasanganmu, bisa tuh tiap hari ribut. Nah, setiap orang, termasuk aku dan istri, tentu saja nih memiliki pandangan tentang keuangan yang berbeda. Wajar banget nih, karena kita itu dibesarkan dari keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda, literasi keuangan kita yang berbeda, kondisi keuangan kita yang berbeda, dan lain sebagainya. Contoh, ada pasangan suami istri. Suaminya adalah anak tunggal di keluarganya, sedangkan istri adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Kemudian sang istri suka bantu nih kakak adiknya atau ibunya juga. Si suami karena tidak terbiasa kemudian protes, marah-marah, boros katanya. Ada juga nih contoh kedua. Suami dan istri sama-sama bekerja, tapi istri masih minta dinafkahi dari suami. Sang suami berpikir, lah kamu kan juga udah kerja, penghasilan juga punya, ngapain minta jatah lagi? Ya, yang penting kebutuhan rumah tangga kan sudah saya penuhi. Nah, masih banyak keributan-keributan yang terjadi karena beda ekspektasi. Pertanyaannya buat kamu nih ya, apakah kamu dan pasangan itu pernah ngobrolin ekspektasi masing-masing dalam hal keuangan keluarga? Selain ekspektasi, apakah kamu pernah ngobrolin peranan suami dan istri di rumah tangga? Siapa melakukan apa? Atau siapa punya kewajiban apa dan punya hak apa? Jangan-jangan nih, kamu mikirnya tugas suami itu ya cari nafkah aja. Sisanya semua dari A sampai Z, tugas istri. Ini 2025, masih begitukah? Apakah seorang suami masih perlu menafkahi istri yang juga bekerja dan berpenghasilan sendiri? Apa jadinya kalau suami tidak memberikan 100% penghasilannya ke istri? Nah, ini nih yang sering bikin ribut. Dari awal pernikahan tidak ada kesepakatan dan pembagian peran keuangan antara suami dan istri. Ya wajar aja sih, karena mayoritas pasangan di Indonesia itu nggak punya yang namanya perencanaan keuangan. Coba deh kamu mulai atur pembagian peran. Misal, jika suami istri bekerja, bagaimana dengan peranan suami? Bagaimana peranan istri dalam hal mengelola keuangan? Siapa yang bayar tagihan rumah tangga? Siapa yang bayar kebutuhan untuk anak? Kebutuhan suami, kebutuhan istri, mengurus tagihan bulanan, perpanjang STNK mobil, pilih produk asuransinya, bayar asuransinya, ambil kredit, pilih produk investasi, atau yang investasi rutin untuk tujuan yang jangka menengah, dan juga termasuk jangka panjang, contohnya biaya pendidikan anak, pelunasan KPR rumah, atau mungkin perencanaan pensiunnya, dan lain sebagainya. Belum lagi nih, kesepakatan untuk keterbukaan rekening tabungan, akun investasinya, utang, asuransinya, dan lain sebagainya. Kamu ngobrol nggak sih, ngomongin keuangan nggak sih sama pasanganmu? Aku yakin, tidak semua orang bisa nyaman ketika ngobrolin keuangan sama pasangannya. Nah, pertanyaannya, apa? Apa sih yang membuat kamu itu nggak nyaman ngomongin keuangan sama pasanganmu sendiri yang kamu nikahi? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, terima kasih ya. Tapi apa jadinya kalau peran itu disalahgunakan? Katanya, demi keluarga, demi anak. tapi kok semua keputusan harus lewat dia? Hati-hati. Itu sudah tanda-tanda namanya financial abuse. Banyak orang nggak sadar, di balik kalimat Aku kan yang cari uang. sering tersembunyi bentuk kekerasan yang nggak kelihatan. Luka fisiknya, tapi nyakitin batinnya. Nah, jadi kekerasan dalam sebuah hubungan atau rumah tangga itu nggak hanya terbatas pada kekerasan fisik, KDRT, atau
kekerasan verbal, kata-kata kasar gitu. Tapi juga mencakup yang namanya kekerasan finansial. Dan kita sering sebut itu namanya financial abuse. Centers for Financial Security itu mengatakan 99% kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan penyalahgunaan keuangan. Kesewenang-wenangan di dalam keuangan atau di dalam rumah tangga. Contohnya apa? 1. Belanjain uang seenaknya sendiri. Misal, nih suami-suami nih, ganti knalpot jutaan rupiah, tapi sembunyi-sembunyi. Atau kedua, maksain ambil cicilan smartphone terbaru, sehingga sekeluarga jadi punya masalah cash flow, gitu ya. Yang ketiga, merasa berhak nih atas uang atau aset keluarga. Misal, menggadaikan perhiasan istri tanpa diskusi lebih awal. Keempat, mengganggu pekerjaan. Mengganggu pekerjaan gini, mengkritik, merendahkan pekerjaan pasangan. Contoh, istrinya udah direktur, udah merendahkan suaminya masih jadi manajer. Ngapain sih lu? Kan gua udah jadi direksi, lu ngapain sih kerja nggak becus apa? Itu nggak benar. Yang kedua, suami maksain istri keluar dari tempat kerja, katanya demi anak. Padahal ketika istri keluar kerja, penghasilan rumah tangganya mereka itu langsung turun setengah. Itu juga nggak benar. Ketiga, suami ngatur-ngatur istri. Kamu bolehnya kerjanya ini aja, nggak boleh kerja itu. Itu juga tidak tepat. Nah, semena-mena dalam keuangan, itu juga salah satu hal yang kurang tepat. 1. Memiliki standar ganda dalam hal pengeluaran. Suami boleh tuh belanja pakai kartu kredit. Misal nih, ke resto, kartu kredit, resto kredit gitu ya. Tapi kalau istri nggak boleh pakai kartu kredit buat makan. Itu nggak benar. Yang kedua, membuat keputusan keuangan yang signifikan tanpa masukan dari pasangan. Contoh, ambil cicilan mobil tapi nggak ngobrol sama pasangan. Itu udah nggak benar, udah kelewatan. Ketiga, menyembunyikan atau mengambil uang untuk kebutuhan pribadi. Ini nih, yang sering ngomong, Udah mendingan minta maaf deh daripada minta izin. ini nih salah satu financial abuse. Berikutnya, menghindari atau menolak membayar tunjangan anak dan menunda proses perceraian supaya pasangannya tuh kesulitan keuangan. Nggak dibayar, tapi biarin apa? Istrinya tersiksa gitu, karena tadinya istrinya rumah tangga, nggak punya kerjaan, begitu mau dicerai, dilama-lamain prosesnya. Itu nggak bener juga. Nah, menurut kamu, apa dampaknya ke pernikahan kamu jika terjadi financial abuse? Karena cinta yang sehat bukan diukur dari siapa yang lebih banyak memberi, tapi dari seberapa aman kamu merasa hidup bersamanya. Saya tahu masih banyak sekali masalah keuangan yang dihadapi suami istri atau juga calon suami istri. Makanya di Finansialku kami tuh rutin setahun sekali ada kelas perencanaan keuangan untuk pasangan atau financial planning for couples. Kalau kamu mau tahu tanggal terdekatnya, bisa hubungi tim admin Finansialku. Atau juga boleh masukkan atau daftarin dulu ke whitelist-nya. Oke? Nih linknya. Oh ya, aku juga mau infoin, seandainya kamu ingin konsultasi keuangan atau investasi, kamu juga boleh ngobrol bersama perencana keuangan di Finansialku. Caranya silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial, hari penutupan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist keuangan dan pernikahan.